Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, terutama yang selalu menantikan video-video terbaru dari updatean solusi. Banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau Anda yang ingin mengetahui setiap hari updatean dari solusi hutang. Terima kasih banyak ya. Dan alhamdulillah saya pun setiap hari tidak terputus ya dalam mengedukasi Anda. Pokoknya saya selalulah memberikan yang terbaik ya buat Anda semuanya. Dan kemarin saya sempat bertanya waktu saya live, kenapa Anda terjebak dari pinjol ya. Banyak yang menjawab di situ kebutuhan mendesak, ada juga buat kebutuhan produktif, ada juga kebutuhan konsumtif, tapi lebih banyak ke kebutuhan pokok gitu loh. Habis itu kenapa Anda tidak bisa bayar? Ya jawabannya semuanya adalah duit nggak ada gitu ya. Itu jawaban Anda semuanya gitu loh. Kenapa Anda tidak bisa bayar pinjol? Karena duit nggak ada. Gampang nggak? Terus kalau saya tingkatin jawabannya, terus kenapa Anda takut kalau duit Anda sudah nggak ada? Nggak ada yang mampu jawab ya. Ini kan heran ketika saya bertanya, kenapa Anda terjebak pinjol? Kebutuhan mendesak. Kenapa Anda tidak bayar pinjol? Duit nggak ada. Terus kenapa Anda takut? Data disebar. Egois gitu loh. DC datang ke rumah, egois ya. Kenapa egois? Ya egois dong. Kita telat bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol ya. Itu pernyataan kita. Kalau pinjol Anda tidak mampu bayar, data Anda disebar. Anda tidak mampu bayar, DC datang ke rumah. Anda tidak mampu bayar, Anda diteror. Anda tidak mampu bayar, Anda dicaci maki. Itu dari pinjol ya. Dari kita kan juga ada. Kita nggak ada uang, telat bayar, gagal bayar, ya sudah ya, itu dari kita. Kalau dari pinjol ya seperti tadi, berarti ada dong timbal baliknya. Kita tidak mau bayar, kita tidak mampu bayar, pinjol juga bisa mengambil jalan-jalan pintas di balik itu. Sifat egois inilah yang saat ini memang sedang menghadapi mungkin beberapa pinjol legal ya, kita nggak peduli itu, beberapa pinjol legal. Dan satu hal lagi saya sampaikan teman-teman semuanya, Anda selalu bertanya kepada saya, Bang, apakah pinjol ini ilegal? Apakah pinjol ini legal? Saya ingatin sama Anda ya, masa Anda bisa mengambil uang di pinjol, masa Anda tidak bisa membuka Instagram OJK ya, atau Anda browser ke internet untuk melihat daftar pinjol legal? Ini kan rumit gitu loh. Masih banyak orang-orang bertanya, Bang, pinjol ini legal nggak? Bang, pinjol ini ilegal nggak? Apa salahnya Anda ketik di Google daftar pinjol legal per 2022 ya, kan ada itu updateannya dari OJK, ada mengupdate 103 pinjol legal. Nanti ini setelah saya bikin video seperti ini, di bawah di kolom komentar pasti akan banyak bertanya, Bang, ada nggak DC ini datang ke rumah di daerah saya di sini? Bang, bagaimana kalau saya tidak mampu bayar dan duit saya sudah tidak ada? Apa solusinya, Bang? Pasti banyak. Bang, pinjol ini legal atau ilegal? Pasti akan banyak. Saya nggak tahu ya, entah apa yang ada dalam pikiran Anda saat ini. Entah Anda menonton video ini cuma seperempat, kepala depannya aja, atau Anda begitu menonton video ini langsung lari ke kolom komentar, saya juga nggak tahu. Tapi pertanyaan itu selalu ada. Dan saya heran, kenapa orang-orang tidak bisa mencari daftar pinjol legal? Ya, kenapa dia selalu bertanya? Saya selalu bilang itu sesuai dengan arahan Menko kan, waktu di bulan Oktober, di bulan November kan itu lagi gencar-gencarnya penggerebekan kan. Itu kan Menko bilang, Anda yang terjebak di pinjol ilegal tidak perlu membayar. Baik yang cicilan sedang berlangsung, memperpanjang, pokoknya atas nama pembayaran hentikan segera. Itu ilegal. Kayak mana kita membedakannya, Bang? Membedakannya itu gampang. Kita masuk ke situs OJK dan kita lihat mana aja nih daftar pinjol legal. Kita lihat listnya. Kita samakan dengan pinjol yang kita pinjam. Sama atau tidak? Ya. Setelah itu kita lihat, kalau pinjol yang kita pinjam tidak ada dalam daftar OJK berarti ilegal. Kalau ada dalam daftar OJK berarti legal. Ya. Meskipun mereka legal, bukan berarti Anda harus mati-matian ini dalam hal ini. Ya, mati-matian yang saya sebut di sini adalah Anda harus gali lubang lagi ke tempat lain untuk menutupi hutang walaupun mereka ada di daftar
legal. Cuman kembalinya ke tingkat kemampuan Anda. Ya, jangan sampai gara-gara Anda untuk menutupi satu hutang legal, Anda malah menggali di beberapa pinjol legal lainnya. Ini jangan sampai terjadi karena banyak juga pola pikir yang singkat dan pola pikir yang tidak ada ujung dan batasnya tentang gali lubang tutup lubang yang selalu diarahkan oleh teman-teman semuanya. Ya. Dan habis itu lagi saya ajarkan juga buat teman-teman semuanya, banyaknya orang-orang yang menawarkan jasa-jasa tentang hapus data. Ya. Saya berulang kali, kalau ada orang yang bisa menghapus data di pinjol, mungkin semua orang di Indonesia meminjam tidak perlu membayar lagi. Ya, tidak perlu ada yang ditakutin lagi. Tapi sayangnya hal jasa penghapusan data itu hanya ada dalam dunia penipuan. Ya, itu perlu diingatkan dari teman-teman semuanya, diedukasi dirinya kembali, jangan percaya dengan jasa-jasa begitu. Yang ada ditawarkan orang, Bang, ada di grup, ada di dalam Instagram, ada di Facebook, ada. Nggak usah Anda ikutin jasa-jasa yang seperti itu. Jasa ada dalam pikiran dan dalam hati Anda. Ya. Menghadapi pinjol itu nggak rumit. Yang rumit itu menghadapi diri sendiri. Ya. Menghadapi pinjol, poin mereka, kekuatan mereka, saya selalu bilang handphone. Poin utama mereka handphone. Ya. Itu poin utama mereka, kekuatan mereka. Habis itu orang sekitar. Ya. Diri sendiri yang bisa mengatasi. Ada juga orang yang sudah menggunakan jasa siapa saya nggak tahu, itu harus bayar, entah nggak ngerti lagi cara pola bayarnya, sehingga jasa yang mereka gunakan nggak ada fungsinya sama sekali. Kejam nggak itu gitu loh. Coba dianalisa teman-teman semuanya ya. Dulu saya juga pernah membantu orang dengan seperti itu ya. Saya bersama dengan tim kami bentuk ya dengan jasa pengalian panggilan. Makin kesini saya perhatikan makin banyak orang yang terberatkan gitu loh. Sehingga saya sepakat ya sudah kita akhiri ini ya. Walaupun di sebagian orang ada yang terbantu, di sebagian lagi akan ada yang kontra. Ya, akan ada yang kontra. Oke, kita akhiri ini. Karena ini sudah nggak worth it lagi kalau saya rasa. Udahlah, gitu loh. Ya. Mendingan kita edukasi orang-orang untuk tidak menggunakan handphone mereka lagi. Akhirnya saya tutup. Ya. Tapi banyak di luar sana yang mengatakan dengan hal yang sama. Ya, dan teman-teman percaya akan hal itu. Tapi yang saya herankan teman-teman malah setiap dapat informasi dari situ malah ditanyakan kepada saya. Saya memang tidak akan memutus rezeki seseorang karena itu pola mereka mungkin dalam mencari uang, itu urusan mereka. Ya, kalau saya dari hasil AdSense, dari hasil kerja saya, alhamdulillah sudah cukup. Pinjol itu sebenarnya nggak sulit. Yang penting Anda nggak usah terpengaruh dengan jasa ini, jasa itu, nggak usah terpengaruh. Dan satu hal lagi, ada juga orang yang menyampaikan kepada saya, dia mau minjam di pinjol tapi bayar uang admin buat di depan. Itu sudah jelas juga dengan modus penipuan. Kalau ada yang masih percaya dengan hal seperti itu, Anda adalah orang yang paling terbodoh ada di dunia ini. Ya, gimana tidak? Anda butuh uang malah memberikan uang. Ya. Kalau uang yang misalnya uang adminnya 1 juta, Anda bayarnya baru 500, berarti kan masih kurang itu 500.000 lagi. Kalau nggak Anda lunasi, Anda akan diancam juga. Ini sudah perjanjian loh. Anda sudah tanda tangan loh di sini. Malah ditakut-takut, ini mau minjam duit atau mereka mau meras kita. Coba woi, logikanya dimainin gitu loh. Ada juga yang terjebak hal seperti itu. Bodoh nggak itu? Ya. Jadi ya sudahlah, kalau untuk pinjol, saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Resiko yang paling terbesar adalah BI checking. Ya. Dan sampai sekarang belum semua pinjol legal itu mempunyai akses ke BI checking. Cuman ada akses ke fintech data center. Walaupun di sebagian sudah ada yang mempunyai akses ke BI checking. Itu tingkat tersulitnya. Terus buat apa jasa ini, jasa itu, jasa ini, jasa itu? Ya, nggak ada gunanya. Makanya percaya kepada diri sendiri. Tingkat yang paling sulit dalam menghadapi pinjol adalah diri sendiri. Kekejaman dari pikiran kita yang mengarahkan kita entah kemana-mana. Contoh, pikiran memikirkan kita di penjara, pikiran memikirkan kita di proses hukum, pikiran memikirkan nanti DC datang ke rumah mengambil barang-barang yang ada. Itu kekejaman pikiran dari orang yang terjebak di pinjol. Akibat apa? Akibat dia tidak ada ketenangan dalam diri. Rasa takut dia melebihi semua akal sehat yang ada. Ya, coba tenangkan dulu. Kan saya bilangin, orang panik disuruh
pokoknya orang sambil berlari lah, contohnya orang sedang lari dengan kecepatan tinggi, kita suruh tolong pasang sepatunya, nggak akan bisa. Dia baru bisa memasang itu, dia harus berhenti dan duduk dulu, atau berdiri, tapi dia berhenti, tidak melakukan pergerakan. Tapi asalkan melakukan pergerakan, dia nggak akan bisa memasang sepatu itu, apalagi lagi berlari. Ya, dan begitu juga dengan Anda. Anda sedang panik, Anda memaksakan mencari solusi untuk mengatasi masalah Anda nggak akan menemukan solusi. Ya, karena pertanyaan Anda ngawur. Gimana ngawurnya, Bang? Apa nggak ngawur? Anda tanya, kapan debt collector datang ke rumah? Ngawur nggak pertanyaan Anda itu? Nggak ngawur, Bang. Banyak kok di luar sana orang nyebutin itu DC datang ke rumah. Terus siapa yang tahu kapannya? Pastinya siapa yang tahu? Nggak ada. Kalau ada yang tahu, bohong itu, ya. Kalau nggak, mungkin mereka kerja di pinjol itu. Walaupun dia kerja di pinjol itu, kapan debt collector mau bergerak ke rumah Anda, nggak ada orang yang tahu. Ya, kayak gitu loh. Makanya saya bilangin, kalau panik jangan dipaksakan cari solusi. Kalau panik, refreshing dulu, tenangkan pikiran Anda dulu. Ketika pikiran Anda sudah tenang, solusi sejelek apapun pasti Anda akan bisa mempergunakannya dengan maksimal. Tapi kalau pikiran Anda panik, solusi 1000 pun nilainya tidak akan bisa Anda pergunakan karena tidak akan tersimpan dalam memori Anda. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, Anda harus pahami dulu. Pertama, mungkin dari video-video saya sebelumnya mungkin sudah banyak. Kenapa kita harus stop bayar pinjol? Kenapa kita tidak perlu takut dengan pinjol? Kan sudah banyak. Anda boleh lihat koleksi video saya satu persatu. Itu aja, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya yang mau berpartisipasi dalam channel ini, Anda boleh bergabung dalam langganan, dan di situ ada akses untuk Anda bergabung ke dalam grup WhatsApp. Ya, Anda silahkan, nanti kita berdiskusi dan konsultasi di situ. Silahkan. Ya, kalau Anda mau bergabung. Kalau enggak, Anda yang suka dengan video-video singkat, Anda boleh bergabung dalam akun TikTok Solusi Hutang MB. Ya, atau Anda follow juga Instagram saya @medi